Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Menengok ke belakang, pada masa pemerintahan Soeharto, terjadi begitu banyak penyimpangan dalam kepemimpinannya. Soeharto dianggap membatasi kebebasan warga negara Indonesia dan dianggap sebagai rezim paling korup dalam sejarah dunia modern dengan estimasi kerugian negara sekitar 15 hingga 35 miliar dolar Amerika Serikat. Pada masanya, pemerintahan berpusat di tangan presiden. Adanya pembangunan tidak merata, kecemburuan sosial, kesenjangan ekonomi, dan puncaknya adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dimulai dari kasus penembakan misterius. Penembakan misterius atau yang disebut dengan Petrus adalah suatu operasi rahasia untuk menanggulangi tingkat kejahatan yang begitu tinggi pada saat itu. Orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat akan ditangkap dan ditembak mati. Pelakunya tak jelas dan tak pernah tertangkap. Karena itu muncul istilah penembak misterius. Tujuan dari operasi memang baik untuk menjaga keamanan. Namun terjadi pelanggaran atas hak mendapat peradilan dan kedudukan yang sama di muka hukum terhadap para pelaku kejahatan. Pelanggaran yang banyak terjadi selanjutnya adalah hak kebebasan berpendapat. Hal ini ditandai dengan penculikan dan penghilangan secara paksa para aktivis demokrasi menjelang pemilu tahun 1997 dan sidang umum MPR 1998. Mereka adalah orang-orang yang mengkritik kebijakan pemerintah masa Soeharto dan berbicara secara terbuka mengenai pengalaman mereka. Peristiwa penculikan dibagi menjadi 3 tahap. 9 di antara mereka yang diculik selama periode kedua dilepas dari kurungan dan muncul kembali. Aktivis yang dibebaskan antara lain Desmond Junaidi, Haryanto Taslam, Pius Rustrilang, dan lainnya. Tidak hanya para aktivis, kebebasan berpendapat juga tidak didapatkan oleh media dan pers di masa Soeharto. Media cetak, televisi, dan radio yang memberitakan kejanggalan pemerintahan Soeharto dan berbagai polemik di dalamnya pun ditarik mundur. Mereka diminta untuk menarik edaran atau berita yang sudah terbit terkait keburukan pemerintahan Soeharto. Bahkan ancaman penutupan kantor media tersebut. Keadaan yang makin tahun makin kacau ini mendorong para pemuda di berbagai universitas untuk melancarkan aksi mereka. Mereka tentu tidak bisa tinggal diam dengan ekonomi Indonesia yang mulai goyah karena krisis finansial Asia. Mahasiswa pun melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke Gedung Nusantara, termasuk mahasiswa Universitas Trisakti. Mereka menuntut penurunan Soeharto dari jabatan. Bentrok terus terjadi antara mahasiswa dan aparat keamanan hingga mengorbankan nyawa 4 mahasiswa, yaitu Alang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Habibin Royan, dan Henry Awansi. Dengan berbagai protes yang terjadi di kalangan masyarakat, Presiden Soeharto akhirnya mundur dari jabatan. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998.